Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jadi, wanita ini adalah Nyonya Besar Romanov. Mimpi apa aku semalam? Batin Apple ketika dirinya memegang tangan Reksa. Terima kasih, ucap Reksa tersenyum. Apa kaki Anda masih sakit? Aku bisa sedikit teknik memijat, kata Apple. Benarkah? Tapi aku merasa tak enak jika wanita secantik dirimu harus memijat kakiku, sahut Reksa. Tidak, tentu saja tak masalah. Aku tak tega melihat Anda berjalan terpincang seperti itu, ucap Apple. Baiklah kalau begitu, sahut Reksa akhirnya. Lalu manajer butik itu mengantar Reksa ke kursi sofa dan Apple pun berlutut duduk di bawahnya. Apple mengambil lotion yang selalu dibawanya itu dari dalam tas. Kemudian Apple mulai mengoleskan lotion itu ke betis indah Reksa dan memijatnya perlahan. Reksa mengamati wajah cantik Apple yang tampak serius memijat. "Siapa namamu?" tanya Reksa. Apple Falk," jawab Apple. "Falk, nama itu tak asing bagiku. Dulu aku memiliki teman bernama Solandis Falk. Dia seorang model sama sepertiku dulu," ucap Reksa. Apple menghentikan gerakan tangannya dan melihat ke arah Reksa. "Dia ibuku," sahut Apple. "Benarkah? Ya Tuhan, ternyata dunia ini sempit sekali. Sampaikan salam untuk ibumu dariku," ucap Reksa tersenyum. "Nanti akan kusampaikan," sahut Apple tersenyum dan kembali memijat kaki Reksa. "Pijatanmu sangat enak. Di mana kau belajar memijat seperti ini?" tanya Reksa. "Nenekku," jawab Apple dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Tampak beberapa pegawai butik melihat kepiawaian Apple memijat kaki Reksa. Setelah cukup lama memijat betis Reksa, akhirnya sesi pijat itu selesai. "Bagaimana? Apakah Anda sudah bisa berjalan?" tanya Apple. "Panggil Onti saja agar tak terlalu formal. Aku adalah teman ibumu," jawab Reksa. Apple mengangguk dan melihat Reksa bisa berjalan normal kembali. "Kau hebat sayang, lihatlah kakiku sudah bisa berjalan dengan nyaman kembali," ucap Reksa. "Syukurlah jika kaki Onti sudah tak sakit lagi," kata Apple. "Terima kasih, kapan-kapan kau harus datang ke mansionku bersama ibumu. Sudah sangat lama aku tak bertemu dengannya," ucap Reksa. "Ibuku ada di Dubai, dia baru menikah lagi dan tinggal di sana," jawab Apple dengan ekspresi yang tak bisa ditebak. "Ah, begitu ya. Kalau begitu kau saja yang ke rumah, tak masalah kan?" tanya Reksa. "Dengan senang hati," sahut Apple tersenyum sumringah. "Sekarang ambillah baju yang kau inginkan, itu hadiah dariku," ucap Reksa. "Tidak, Onti, kurasa ini hadiah yang berlebihan. Aku hanya memijat saja dan kau memberiku hadiah yang terlalu mahal," sahut Apple. "Baju apa yang kau cari?" tanya Reksa. "Baju formal, karena besok aku akan magang di perusahaan yang cukup bergengsi, jadi aku ingin performaku sempurna," jawab Apple. "Candice, carikan setelan kerja formal untuk Apple," ucap Reksa pada manajer butik. "Baik, Nyonya," jawab Candice. "Tapi Onti, ini..." "Sudahlah, butik ini milikku, jadi aku bebas melakukan apapun di sini," jawab Reksa. "Jadi butik ini milik Onti?" tanya Apple menganga. "Iya, aku suka fashion, jadi bisnisku berada tak jauh dengan produk fashion," sahut Reksa. "Ya Tuhan, kaya sekali dia. Apakah dia memiliki anak laki-laki? Aku bisa menggaetnya jika memang ada," batin Apple.
Apple tahu tentang kiprah bisnis keluarga Romanov, tapi mereka memiliki keturunan yang cukup banyak, jadi Apple tak mengetahui detailnya. Apalagi privasi keluarga Romanov cukup tertutup dan sangat dijaga ketat, bahkan wartawan saja tak bisa memasuki area mereka. "Terima kasih, Aunty, terima kasih banyak," ucap Apple sembari menunduk hormat. "Ambilkan 6 pasang Candies," ucap Reksa lagi. "Itu terlalu banyak, Aunty," sahut Apple. "Tidak, sayang, malah kupikir itu sedikit," kata Reksa. "Yes," batin Apple girang. "Tolong dicoba lebih dulu, Nona Apple," ucap Candice sang manajer butik. "Baiklah," sahut Apple tersenyum dan ia pun masuk ke dalam ruang ganti. Lalu Apple keluar dari ruang ganti dan memperlihatkannya pada Reksa. "Bagaimana menurut Aunty? Aku lebih percaya penilaian Aunty daripada diriku sendiri," kata Apple. "Itu cocok untukmu, kau terlihat cantik, elegan, dan smart," sahut Reksa. "Terima kasih, Aunty. Kalau begitu, aku tak perlu mencoba yang lainnya lagi, karena pilihan Candice pasti bagus," ucap Apple memuji manajer butik itu. "Terima kasih, Nona Apple," kata Candice tersenyum bangga. "Tidak salah Aunty memilihnya menjadi manajer butik ini," kata Apple lagi. Candice semakin terbang dipuji seperti itu oleh Apple karena jarang ada pelanggan yang memujinya. "Terima kasih, sayang," kata Reksa tersenyum. "Kau naik apa ke sini?" tanya Reksa. "Diantar temanku tadi, nanti pulang naik taksi," jawab Apple. "Kalau begitu, nanti akan kuantar kau pulang," kata Reksa. "Oh my, Aunty baik sekali, aku jadi semakin tak enak," sahut Apple. "Sudahlah, kau juga wanita yang baik," jawab Reksa. "Terima kasih, Aunty," sahut Apple tersenyum manis. Lalu mereka pun pergi dari sana setelah Reksa mengambil baju juga untuk dipakainya menghadiri pesta perusahaan milik sang putra besok malam. Sepanjang perjalanan, Reksa dan Apple mengobrol. Apple yang memang sangat suka bicara tampak membuat Reksa merasa terhibur. Apalagi Apple adalah tipe wanita yang menyenangkan dan tahu lawan bicara yang dihadapinya. "Terima kasih, Aunty. Ini apartemenku dan jika Aunty kesepian atau membutuhkan teman jalan-jalan, telepon saja aku," ucap Apple ketika mereka sudah tiba di apartemennya. Reksa mencubit gemas pipi Apple yang cabi itu. "Ya Tuhan, kau lucu sekali," sahut Reksa tertawa pelan. Apple tersenyum dan menatap lekat mata Reksa yang berwarna biru itu. Lalu ia memegang tangan Reksa yang masih ada di pipinya. "Terima kasih atas semuanya," kata Apple tersenyum. Reksa mengangguk dan Apple pun segera keluar dari mobil. "Bye, Aunty," teriak Apple dari jauh sambil melambaikan tangannya. "Dia lucu sekali," gumam Reksa tertawa pelan melihat tingkah Apple yang ceria. Apple kemudian berbalik masuk ke dalam lobi apartemennya. Lalu dia berhenti di bangku marmer yang ada di depan pintu lobi. "Dia wanita yang sangat baik. Apakah aku sudah keterlaluan karena mengambil keuntungan darinya?" gumam Apple dengan mata yang menatap ke arah tas karton besar yang ada di atas lantai itu. Lalu kepala Apple menggeleng. Tidak, yang kulakukan sudah benar dan sesuai dengan prosedur yang ada di dalam kamus hidupku," gumam Apple lagi. Lalu Apple berdiri dan berjalan kembali menuju lift. Dia bersenandung kecil dan menyapa beberapa orang yang dikenalnya. Ceklek, Apple membuka pintu apartemennya dan tak melihat Lea di dalam sana. "Kemana dia?" tanya Apple.
Lalu Apple masuk ke kamarnya dan mencoba semua baju yang baru saja diborong dari butik milik Reksa tadi. Reksa bahkan menambah 2 style pakaian kerja lagi, dan tentu saja itu membuat Apple sangat senang. "Aku benar-benar beruntung hari ini," gumamnya sembari membuka bajunya dan melemparnya ke sembarang tempat, lalu mencoba bajunya satu persatu.